Selamat pagi semua. Hari ini yang pada nggak libur semua ya. Kelompok nggak libur. Betul, Pak. Kongsi pacoy. Ya, ya sudah nggak apa-apa kan. Yang libur itu pasti bank ya. Bank karena pemerintah kan. Karena Bank Indonesia libur berarti semua libur terpaksa bank. Kalau yang manufacturing umumnya masuk kerja ya. Yang tidak terkait dengan banking biasanya masuk kerja umum sama pegawai negeri libur pasti ya. Ya, ya udah nggak apa-apa itu urusan pemerintah lah ya. Tapi kita yang penting kita jalan terus. Baik. Perkenalkan nama saya Yusuf Alfonso. Secara background pengalaman pendidikan ya, pendidikan saya pendidikan dari kimia lanjut ke ekonomi. Saya dari UI kuliahnya, kemudian belajar finance, belajar investment gitu ya. Itu pendidikan. Saya bekerja di perusahaan asing, di perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, perusahaan Belanda. Nah, waktu saya perusahaan Belanda, waktu saya dulu kerja, ini Seven Habit ini wajib ya, wajib dipelajari dan wajib punya buku gitu ya. Jadi supaya bisa diimplementasi tahun 2000-an ya. Ini kan bukunya populernya tahun 2000-an lah ya. Seperti itu wajib ya. Jadi wajib semua karyawan mempelajari ilmu ujian kebiasaan efektif. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, kita sepakati nanti pembelajaran kita sifatnya interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara interaktif, kemudian bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan saya, dan juga yang menjawab bukan hanya saya gitu ya. Teman-teman bisa memberikan opininya, pendapatnya juga. Nah, itulah cara kita belajar bersama-sama gitu ya. Pengalaman teman sekalian. Nah, kita kan banyak diskusi nanti ya. Seperti itu teman sekalian. Nah, oke ya, itu yang menjadi uh, aturan kesepakatan kita. Nah, kalau Anda bisa tanya langsung, bisa raise hand, atau Anda bisa memberikan juga ininya ya, reactionnya menggunakan raise hand bisa di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa terlibat di sini dalam proses dialog sini. Nah, dulu waktu saya bekerja di perusahaan Amerika dan perusahaan Belanda, ini wajib buku ini, pas dipelajari dan diimplementasi. Nanti tugas-tugasnya sebenarnya banyak. Dan itu trainingnya aja dulu bisa waktunya bisa 4-5 hari ya. Karena setiap kebiasaan itu harus didiskusikan, di workshopkan gitu ya. Dan gimana nanti implementasinya. Dan hari ini kita hanya 1 hari gitu ya. Jadi 1 hari ini berarti kita padatkan semua. Nanti berarti tugas-tugas berikutnya adalah Anda yang mulai mendesain gitu ya. Kalau ini yang mau diterapkan di tempat kerja Anda gitu ya. Ya, oke, baik. Kita mulai training kita hari ini. Jadi ini yang bisa kita lihat ya, training kita. Jadi di sini sesuai dengan standarnya, di sini kita menggunakan istilahnya 7 kebiasaan efektif profesional. Wah, ini kalimatnya menarik ya. Kebiasaan berarti sudah menjadi perilaku kita gitu ya, kebiasaan kita efektif. Yang apa? Yang efektif, yang profesional gitu ya. 7 lagi, 7 ini bisa angka sempurna ya. Di beberapa negara ini angka sempurna. Nah ya. Nah, ini agenda kita hari ini dari mulai belajar konsepnya, membangun kebiasaannya, lagi bagaimana implementasinya gitu ya dalam kebiasaan efektif ini. Ya, apa sih manfaat dari pelatihan ini yang akan Anda peroleh selama 1 hari ini? Pertama, ya, adalah mampu meningkatkan kompetensi profesional. Jadi di sini dalam rangka standarisasi bagaimana penerapan Seven Habit di tempat kerja kita. Jadi bisa diterapkan. Lalu kedua, memiliki kemampuan memahami. Nah, ini gimana metodologinya gitu ya. Alat-alat manajemen yang dibutuhkan supaya bisa diimplementasi di seluruh perusahaan kita. Ya, belajar metodologinya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana strateginya nih dalam penerapan kebiasaan di tempat kerja. Nah, ini kita belajar nanti ya. Dan terakhir tentu dapat menerapkannya gitu ya, dapat mengimplementasikannya setelah Anda belajar, Anda dapat menerapkannya, membangun kebiasaan efektif profesional di pekerja. Minimal teman-teman di sini para peserta gitu ya sudah bisa mengimplementasikan. Nah, kenapa sih ini menariknya di awal tahun? Kok tertarik gitu ya? Nah, ini yang penting buat kita sekalian ya. Jadi training ini menolong kita supaya kita punya peluang-peluang perubahan jelas gitu ya yang mau dicapai. Nah, itu kira-kira gambaran dari training kita. Nah, kita lihat ya dari manfaat tadi sudah jelas ya. Ini topik kita, jangan yang salah kamar. Nah, dari sini kita membangun lihat ya ada 7. Nah, apakah cuma 7? Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian bukunya acuannya ada kayak gitu ya. Buku referensi. Jadi nanti kan teman-teman bisa langsung beli bukunya ya. Dan saya tidak promosi ya.
Anda bisa langsung beli bukunya, itu lebih tebal bukunya. Dan dulu saya mentraining ini, ikut training ini bisa 4 sampai 5 hari gitu ya. Kalau tugasnya banyak gitu kan. Cuma Anda hari ini hanya belajar 1 hari dan menurut saya cukup ya. Tinggal nanti Anda mengimplementasikannya gitu ya. Karena memang saya perusahaan asing jadinya memang wajib ini gitu ya. Oke ya. Nah, ini sudah agendanya dan jangan lupa berarti setelah training ini Anda diharapkan punya pemahaman baru. Dari itu ke tahap kedua, Anda melihat ini penting. Tadi senang ya teman-teman, oh ini bagus nih gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar bilang bagus, tapi bagaimana mengimplementasikannya. Atau berikutnya, kalau ada bagian training bisa men-share ke orang-orang lain. Nah, itu ya dampaknya di besar sekali gitu ya. Nah, sehingga apa yang dikatakan Albert Einstein ini, keren ya, tahun 2023 ini kita harus benar-benar punya perubahan perilaku, perubahan cara berpikir dan terus ya, supaya kita bisa mencapai target-target kita secara pribadi kita, secara unit, secara departemen maupun secara korporasi. Nah, itulah. Jadi ini hal penopang gitu ya. Nah, kenapa sih kita mesti belajar tentang Seven Habits ini? Nah, kalau Anda lihat ini ada 7 pokok ya. Menjadi proaktif, memulai dari yang terakhir, berpikir mulai dari yang utama, yang paling utama kita kerjakan, berpikir win-win, kemudian bagaimana memahami dulu, baru kita bisa mengerjakan, lalu bersinergi, lalu terus mengasah diri Anda gitu ya. 7 ini penting nih ya. Nah, sekarang kenapa sih? Karena kita saat ini menghadapi yang namanya fakta. Fakta apa? Fakta perubahan dunia yang sangat cepat ya. Berarti kalau dunia cepat berubah, itu dampaknya pasti ada ya kepada diri kita maupun kepada korporasi kita dan kepada bisnis kita gitu ya. Nah, ini harus kepekaan nih. Jadi pentingnya sebenarnya di sini. Ya penting ya proaktif gitu. Nanti ada 7 aspek itu ya. Apa sih yang berubah? Mulai dari yang akhir, mempelajarinya. Perubahan dapat kemana? Jadi penting di sini. Lalu tahap kedua, bagaimana kita beradaptasi perubahan-perubahan ini. Nah, itu pun saya benefit ada. Yaitu bagaimana Anda bisa bersinergi, melihat. Gitu kan ya. Dan yang berikutnya, bagaimana peran profesional sebagai generasi. Di sini teman-teman masih muda semua ya. Berarti rata-rata generasinya generasi Y and Z di sini ya. Kalau saya generasi X, karena sudah kelahiran tahun 60-an ya. Jadi generasi X. Tapi saya baca buku terus ya. Bahkan saya sudah tingkat doktor gini masih ngambil lagi kuliah lagi nih. Ini saya share ke teman-teman ya. Saya nggak pernah berhenti belajar. Dan saya ambil kuliah lagi, ngambil lagi master. Tapi masternya bidang lain. Bidang yang menuju akhir hidup. Belajar tentang teologi gitu kan ya. Ini menarik nih teman sekalian ya. Jadi ini menarik kita. Belajar, jangan pernah berhenti belajar. Nah itu jelas ya. Apa sih akhirnya kebiasaan di sini yang jelas nanti di ujungnya. Maka kita mulai kan tadi kan yang 7 itu ya. Nah, kalau saya benar di sini tadi ya, mulai dari yang ujung begin with the end in mind gitu ya. Jadi artinya apa? Kita mulai belajar ujungnya pasti kita kerja. Pertama ujungnya kita UUD ya, ujungnya duit. UUD. Company juga gitu, ujung-ujungnya duit. Nah, itu apa di sini bahasanya? Profit. Jadi seberapa hebat Anda berkontribusi terhadap profit perusahaan. Nah, inilah parameter tertinggi ya. Parameter tertinggi dalam dunia bisnis. Karena profit ini ya bisa menghidupi bisnisnya dan menghidupi karyawannya. Gitu ya, profit ini. Jadi ujung sih dapat profit. Nah, profit ini ada 2 variabel. Variabel pengaruh itu ada R, di sini revenue, pendapatan. Yang kedua, di sini dikurangi dengan C, cost, biaya-biaya. Jadi sederhana ilmunya di sini, kita ujungnya adalah perusahaan ini harus profit dan growth, tumbuh. Nah, dengan cara gimana? Meningkatkan pendapatan. Nah, ini departemen sales ya. Pendapat tadi Yakult, jualan gitu kan ya. Dapat nih. Lalu setelah dapat dikurangi biaya-biaya. Biaya SDM berapa, biaya gaji seperti berapa gitu ya. Nah, ini net cost. Nah, ini yang disebut namanya mulai dari yang terakhir, ujungnya gitu kan ya. Untuk ini ujung di sini maka disebut target. Target profesional di sini adalah pertama ya. Kalau gitu, kalau di sini cara korporasi ini ujungnya, maka di sini ada turunannya. Turunannya seperti target unit, target departemen, target divisi. Lalu turunan berikutnya adalah target personal individu Anda. Nah, jadi mulai. Kalau itu sudah punya target, lihat targetnya. Target korporasi, target departemen, unit, lalu target individu. Nah, inilah dasar kita.
mulai dari yang ujungnya, yaitu pencapaian target. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti waktu Anda berproses, disinilah nanti dibangun inisiatif kreativitas, yaitu menjawab apa? Menemukan, menjawab masalah. Bagaimana juga menghadapi potensi problem. Bagaimana melakukan perbaikan berkelanjutan. Bagaimana melihat peluang-peluang baru. Nah, ini target yang kedua yang mengikuti, target proses namanya. Baru yang ketiga, target pengembangan SDM kita. Nah, inilah yang menjadi dasar kita yang kedua. Yang pertama tadi perubahan ini, gitu ya. Jadi kita wajib belajar hal baru. Tentu bukan hanya seven habit gitu ya. Karena ini jangan kita lagi menggunakan habit yang lama gitu ya. Nanti ditegur sama Albert Einstein di sini ya. Nah, hanya orang gila ingin perubahan namun tindakannya terus sama. Makanya kita di awal tahun ini belajar namanya 7 kebiasaan efektif gitu ya. Supaya kita lebih siap menghadapi perubahan dan juga siap mencapai target. Oke ya, ini menjadi sasaran kita. Lalu kenapa banyak orang yang gagal katanya begini? Orang yang gagal sebagai profesional itu adalah di ujung pertama memang tidak memiliki kebiasaan efektif. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa kok ini menjadi kunci yang pertama ya. Gagal seorang profesional itu gara-gara tidak punya kebiasaan efektif. Nanti kita pelajari, kenapa kok nggak ada kebiasaan seperti ini. Nah, ternyata di bawahnya ini karena punya cara berpikir yang negatif. Terjebak mental blocking gitu ya. Pikirannya negatif. Lalu di pikiran negatif ini punya kepribadian yang suka menyalahkan ya. Suka ngeblame gitu kan ya, menilai gitu ya. Lalu banyak alasan, menganggap tujuan tidak mustahil. Nah, ini menjadi racun ya. Racun yang membuat kita gagal dalam dunia profesional. Lalu memiliki keyakinan yang salah, bertabrakan ya nilai-nilai kita gitu ya. Misalnya tadi saya katakan, di ujungnya manusia itu dalam berkarir, ya salah satunya yang itu adalah uang misalnya gitu ya. Lalu dia membaca kitab suci. Wah, kalau hanya mikir uang saja, maka kamu nanti akan jatuh dalam dosa gitu ya. Nah, itu kan ada bertabrakan gitu ya. Nah, kenapa kita nggak ubah? Dengan kita punya uang, kita banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan gitu ya. Misal contoh gitu ya. Jadi harus dipastikan ya, yang belief kita di sini. Jangan sampai bertabrakan. Lalu tujuan kita nggak jelas, tidak punya rencana. Makanya ini saya penebit memaksa kita ya, harus mulai dari tujuan yang paling akhir kita. Tidak mengetahui jalur yang alamiah yang paling mudah untuk mencapai. Nggak punya roadmap, tidak punya peta. Jadi dia mesti belajar gitu ya. Lalu tidak merasa harus tujuannya dia, hidupnya dia gitu ya. Ya santai aja lah gitu kan ya. Maka dia di sini bahayanya apa? Ada orang punya konsep gini dalam hidupnya, mengikuti pepatah Vietnam. Hanya ikan mati yang bawa arus gitu ya. Jadi kalau orang sudah mati itu ya, secara mentalnya, secara pribadinya dia hanya hidup itu ikut ikut arus aja. Ya udahlah, ikutin aja lah kata gitu ya. Jadi dia nggak punya pendirian, nggak punya cita-cita, nggak punya dream. Nah, atau berikutnya tidak punya strategi dia, nggak yang berhasil ya. Makanya dengan membaca literatur buku-buku menolong kita mempelajari orang-orang telah berhasil, belajar biografi, autobiografi ya. Jadi belajar strategi orang lain. Memang orang nanti tidak sempurna ya, tapi kita belajar. Tidak melakukan monitor, tidak melakukan kontrol, tidak melakukan apa penyelarasan ya antara strategi Anda dengan Anda. Atau berikutnya mudah menyerah. Atau terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain. Jadi gini, sekarang kan 2023. Banyak orang mengatakan 2003 ini bahaya, akan inflasi, bukan lagi inflasi ya, stagflasi. Stagflasi itu gini, terjadi 2 kali berturut-turut inflasi yang sangat keras, tetapi ekonomi tidak bertumbuh. Nah, paling gampang dalam bahasa perusahaan kita adalah tidak ada bisnis, tidak ada project, gitu ya, tidak ada transaksi, nggak tumbuh dia, nggak naik. Bahkan harga-harga belanja Anda tinggi gitu ya. Nah, itulah disebut namanya stagflasi. Inflasi tinggi, harga-harga sementara tidak punya pemasukan. Nah, inilah yang banyak sekarang didengung-dengungkan ya di awal tahun itu ya. Ada pesimisme. Tapi juga kalau kita belajar dari presiden kita, Jokowi, dia selalu punya optimisme. Kita tidak, kita bangsa besar. Kita punya sumber daya besar banget. Makanya kita belajar juga dari rencana pemerintah gitu ya. Apa sih pemerintah kita? Nah, pemerintah kita punya rencana APBN itu 3.000 triliun. Dan itu 2.500 triliunnya diperoleh dari perpajakan dan juga dari sumber lain.
dari pendapatan negara. Lalu 15 triliunnya itu kita disediakan dana oleh luar negeri ya, jadi pinjaman lunak, dan orang-orang dunia selalu menyodorkan uang Indonesia. Karena apa? Indonesia growth-nya bagus ya, bahkan optimis tinggi. Dan sudah disahkan di DPR kita adalah Indonesia akan tumbuh 5 sampai 5,5%. Itu fakta ya, bukan gosip, fakta. Kalau nanti ada pelajaran tentang APBN bagus banget Indonesia ya. Jadi yang siapa dong yang mau pesimis? Dunia di luar sana, Eropa gitu ya. Itu berat memang ya, karena mereka lagi perang ya, gara-gara Rusia dengan Ukraina gitu ya, yang berperang ya. Jadi orang menjadi optimis, dan itu faktanya ada. Seperti negara-negara yang sedang mengalami kebangkrutan ya, seperti Libanon gitu kan ya, Aljazair gitu ya. Nah ini ngeri juga gitu teman-teman, dan negara lain-lain. Nah memang hati-hati ini. Jadi Indonesia harusnya Anda dan saya optimis. Karena Indonesia itu negara yang kaya luar biasa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah gagal sebagai profesional karena nggak punya mentor, gitu ya. Nah, hari ini kita hanya fokus di sini ya, tidak memiliki bisnis efektif. Yang lain banyak. Nanti Anda bisa baca buku yang lain-lain, gitu ya. Menghadapi ini, menghadapi racun profesional, gitu ya. Nah, kalau kayak itu, langkah pertama stop dulu. Yang ini, lalu membuat langkah-langkah baru. Dan langkah Anda hari ini bagus, belajar, berguru, gitu kan ya. Inilah langkah yang tepat bagi seorang profesional, gitu kan. Nah, sebelum saya mulai ada pertanyaan? Itulah ya sistematikanya. Kenapa saya dan Anda belajar namanya 7 kebiasaan efektif seorang profesional. Nah, mulai kita pelan-pelan nih teman-teman. Kita mulai belajar namanya konsep. Nah, ini teman-teman ya. Ini bagus ya teman-teman. Anda paham dulu konsepnya. Kenapa sih Anda mesti belajar ini? Karena nanti bicara kebiasaan efektivitas gitu ya. Karena ini tadi ingat ya, ujung-ujungnya apa? Anda mampu mencapai target. Itu ya, ujungnya mencapai target. Baik target pribadi Anda secara personal, target unit, target departemen, target korporasi. Lalu efektif nggak? Artinya efektifnya apa? Untuk mencapai target tersebut, cost-nya rendah nggak? Gitu. Jangan sampai cost-nya naik. Gitu kan. Mencapai profitnya naik, tapi cost-nya tinggi. Ya nggak, sebenarnya bohong gitu. Itulah bicara efektif. Gitu kan ya. Nah, di sini kita melihat ya, dari kita belajar di tokoh seorang filsuf di sini ya. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Lihat di sini ya. Bekerja, apa yang kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Ini disebut repeating. Dan di sini disebut namanya teknik membangun kebiasaan. Berulang-ulang, repeating. Anda dulu belajar, betulnya berulang-ulang belajar kan waktu sehingga lulus kuliah. Anda mau profesional, berarti Anda harus belajar berulang-ulang. Nah, baru ulang-ulang sampai Anda mahir. Bahkan Anda punya respon yang bagus gitu ya. Nanti muncul dalam kebiasaan yang keren. Nah, karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah produksi dari kebiasaan. Nah, keren ya. Ini seorang tokoh filsuf kita ya. Jadi Anda berulang-ulang. Nah, memang berbeda ya teman sekalian nanti ya. Tingkat kecerdasan tinggi itu memang cepat dia mempelajari. Tapi apakah dia menjamin jadi kebiasaan? Belum tentu. Gitu ya. Contoh, saya punya 2 anak. 2 anak saya, satu dari alumni psikologi UI, satu lagi FKUI, sekarang lagi ngambil spesialis. Masih muda dia, masih muda. Lalu anak saya yang wanita ini, dia IQ-nya 130-an. Anak saya yang cowok, Niko ini yang FKUI, dia 140, menjelang 145-an. Dia belajar cepat. Dia ngelihat sekali langsung hafal. Jadi dia nggak perlu berulang-ulang seperti aku. Kalau aku di bawahnya di jauh ya. Aku jauh banget aku dari anak saya gitu ya. Saya butuh baca 10 kali satu buku. Tapi anak saya cowok butuh hanya sekali. Anak saya yang wanita, kan di bawahnya lagi dia butuh 2 kali, ya kali. Nah, itu lihat ya. Berarti apakah nanti outputnya sama? Akhirnya sama. Cuman saya 10 kali, anak saya yang wanita 3 kali, yang cowok 1 kali. Tapi nanti outputnya nanti itu tergantung kebiasaan. Tidak menjamin anak saya kualitasnya sama dengan saya dalam menghadapi suatu teknik gitu kan ya. Tergantung dia, makanya selalu ingatkan karena saya cowok gitu kan, dia tinggi IQ-nya gitu ya. Karena jangan anggap remeh. Karena butuh habit, kebiasaan berulang-ulang gitu ya. Supaya jadi perilaku Anda. Nah ini yang terjadi sekarang, ambil spesialis dia. Nah mulai gerah gitu karena masih baru nih. Baru kemarin ini kan ya gitu ya. Jadi dia bertarung gitu. Nah itu teman-teman contoh-contohnya ya.
Nah, teman-teman lihat sendiri ya, Anda butuh berapa kali menghafal? Apakah 5 kali, 10 kali? Nah, itu tergantung IQ Anda. Tapi sekali lagi outputnya sama ya, tergantung jadi habitnya apa gitu ya. Oke ya, baik. Nah, ini jadi jelas ya. Nah, oke. Jadi ini jadi kebiasaannya adalah pekerjaan yang Anda ulang-ulangi dan Anda bisa unggul. Jadi ya supaya bisa jalan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kebiasaan ini suatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, atau istilah antropologinya melakukan tanggapan terhadap situasi tentunya yang dipelajari oleh seorang individu ya dan dilakukannya. Ini oke, ini konsep ya. Nah, tapi kita lihat dari bukunya Stephen Covey-nya, aslinya gitu ya. Ini adalah perpaduan, lihat ya. Perpaduan artinya apa di sini? Ada 3 variabel mempengaruhi. Knowledge, skill, dan keinginan, desire. Nah, keinginan ini bisa attitude ya. Nah, itu teman-teman. Lihat ya, jadi ada 3 nih. 3 variabel membangun kebiasaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Gimana cara belajar yang cepat? Jadi produk berulang, ulang-ulang, mengulang-ulangi. Makanya Anda bisa hebat karena berulang-ulang jadi kebiasaan gitu ya. Bahkan bisa punya apa kemampuan refleks yang cepat gitu kan ya. Itulah produk berulang-ulang. Nah, ada 3 variabel menentukan di sini. Pertama, pengetahuan, memahami apa harus diperbuat, mengapa. Nah, apabila pengetahuan berarti harus dihafal ya, jangan lupa ya. Dan dilatih, jadi skill, dilatih berulang-ulang. Jadi bagaimana melakukannya perlu pengulangan. Membaca juga perlu pengulangan. Sekali lagi ya, membaca perlu pengulangan. Jadi skill, jadi terampil ini butuh pengulangan. Nah, ini jelas ya. Jadi nggak bisa sekali jalan. Nah, kayak contoh aja anak bayi. Anak bayi belajar jalan, sekali langsung jalan, walaupun dia IQ yang tinggi, enggak. Ya, butuh kebiasaan. Itu pembuktian ya. Anak saya IQ-nya tinggi, gitu kan ya. Tapi waktu dia belajar jalan, itu anak saya yang cowok pakai ngesot dulu berapa bulan gitu ya. Tapi dia umur 11-10 bulan udah bisa jalan gitu. Tapi itu jatuh bangun gitu ya. Jadi ternyata nggak pengaruh ke IQ ya. Ya berani merepeating, mengulang-ulang gitu ya. Nah, baru di sini supaya bisa menjaga konsistensinya perlu keinginan, perlu motivasi yang kuat, perlu attitude, perlu hasrat melakukannya, perlu niat ya. Nah, dari sini teman-teman, berarti teman sudah memahami sekarang ya. Jadi orang untuk menjadi punya kebiasaan profesional, syaratnya 3. Mau belajar, mau melatih, ulang-ulang. Dan yang mendasarinya adalah hasrat, keinginan melakukannya. Oke ya? Nah, inilah dasar pertama. Teman-teman, nanti baru kebiasaan apa yang mau Anda munculkan, nanti baru belajar kita teori yang lain. Oke, di sini ada pertanyaan. Makin jelas? Jelas ya step-stepnya ya. Jadi acuannya 3 variabel aja. Tapi ini kunci ya. Key kita, kunci dasar kita. Knowledge, skill, di sini ya. Desire atau attitude. Biasanya kalau buku kompetensi at work, dia attitude ya. Cuman di bukunya Seven Habits, dia menggunakan istilahnya desire gitu ya. Di situ dalam attitude itu sendiri sudah ada motivasi. Nanti saya jelaskan ya. Nah, masih ya, cukup jelas semuanya ya. Clear ya. Jadi, teman mulai coba benamkan dalam pikiran Anda. Tidak muncul tiba-tiba habit itu. Dia produk berulang-ulang. Gitu ya. Oke ya. Supaya jadi profesional berarti ada pengulang. Nah, ini dasar konsep-konsepnya. Lain-lainnya gitu ya. Jadi, kebiasaan efektif ini dimulai dengan membangun kebiasaan efektif, jelas ya. Nah, jadi ada efektif di sini berarti ada produksi, ada hasil efektivitasnya ya. Jadi bahasa efektif ini ada hasil dan terukur gitu kan ya. Jadi di sini contoh produksi telur emas, kemampuan produksinya sang angsa petelurnya gitu ya. Berarti kan di sini ya sebagaimana supaya angsa kita terus bertelur, memproduksi terus supaya efektif. Tentu kan diberi makan yang bagus dan seterusnya gitu ya. Tapi jangan dipotong ya angsanya ya. Habis telurnya nggak akan bertelur lagi. Jadi itulah yang mesti pelajari di sini. Jadi kebiasaan efektif ini memberi hasil jangka panjang yang menguntungkan secara maksimum karena didasarkan pada atas prinsip pada proses. Berarti di sini bicara efektif di sini adalah hasil, maksud jelas ya.
ada hasil yang terukur. Jadi teman-teman aja, kalau tadi bicara kebiasaan, di sini bicara efektivitas, berarti efektivitas itu dia terukur. Ada hasil kelihatan yang Anda prosesnya gitu ya. Nah, ini jadi terukur, jelas ya. Nah, bagaimana kebiasaan di sini? Tadi udah jelas ya, berulang kali. Dan tapi kami bukan kebiasaan, maka kita bisa mengubahnya. Nah, jadi Anda bisa mengubah ya, bisa mengubah sini. Jadi biasanya dapat dipelajari dan tidak dipelajari kalau tergantung Anda. Jadi tergantung ya. Jadi Anda di sini Anda bukan produk kebiasaan, tapi Anda memang membiasakan untuk sesuai target yang mau Anda capai. Maka disebut efektivitas di situ ya. Seperti itu. Jadi ujungnya di sinilah disebut efektif, di sini disebut sukses gitu ya. Startnya di sini, sukses di sini. Oke. Nah, jelas ya. Nah, tadi udah jelas ya 3 faktor ini ya. Di sini beririsan, skill, attitude. Nah, di sini desire-nya. Jadi kebiasaan sulit berubah, tapi bisa dirubah dengan komitmen yang sungguh. Di mana? Kalau di sini disebut attitude kita ya, desire-nya. Jadi jangan kita melakukan justifikasi pada seorang ya. Emang dia sih kebiasaannya telat. Ingat ya, jangan melabeling itu. Berarti orang tersebut sering telat atau sering tidak peduli karena ada masalah variabel di desire-nya yang problem. Berarti tugas kita adalah menolong dia, tim kita tersebut, mengubah desire-nya, gitu ya, merubah niatnya. Jadi di sini disebut nama training motivasi, memotivasi dulu, gitu ya, mengubah dulu supaya dapat namanya turning point, titik balik dia. Nah, titik balik ini tergantung pengalaman dalam hidupnya ya, pengalaman dari pengetahuan yang dipelajari. Apakah pengetahuan dari apa yang diketahui? Contoh gini, dia bertobat dari makan makanan yang beracun. Contoh, dia biasa makan ini gitu ya, makan atau bisa merokok gitu ya. Dia tenang-tenang aja, dinasihati jangan merokok gitu ya. Tapi terus merokok. Dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Merokok itu merusak tubuh. Nggak percaya juga. Padahal sudah kasih pengetahuan ya. Kok nggak bisa berubah ya? Nah, disinilah kadang-kadang ketika dia berulang-ulang sampai titik tertentu, dia mengalami turning point, titik balik. Yaitu disinilah namanya sentuhan spiritual. Ada faktor Tuhan melibatkan, dia tersandung oleh penyakit paru-paru. Nah, barulah dia melakukan refleksi di situ. Kenapa saya sakit paru-paru? Oh iya, saya punya kebiasaan merokok gitu ya. Dari situlah saya mau mengurangi, bahkan menghilangkan merokok itu. Berarti saya mesti belajar gimana caranya menggantikan rokok dengan hal lain supaya punya habit baru. Lalu saya mesti melatih habit baru ini. Dan ini teman-teman perjuangan yang gak gampang loh. Orang merubah perilaku dia itu gak gampang. Nah, makanya setiap kita pribadi di sini pasti punya pengalaman namanya turning point, titik balik seorang. Apapun aspek-aspek hidup Anda, tergantung Anda. Apakah karena Anda belajar baca buku lalu dapat turning point, atau Anda mesti dapat dulu musibah baru punya titik balik. Nah, tergantung pribadi Anda. Kalau pribadi yang peka, yang rajin belajar, dia punya hikmat, punya kebijaksanaan dari Tuhan. Dan dia akan punya pembelajaran yang keren gitu ya. Tapi kalau orang nggak suka belajar, kadang-kadang orang ini perlu mengalami kecelakaan baru dia sadar gitu ya. Karena udah apa? Udah membatu hatinya gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati sebenarnya, membatu pikirannya. Sudah kena blocking. Gitu. Ini perlu namanya alat penghancur yang dahsyat. Baru dia, ya kalau dia nggak selesai hidupnya gitu ya, bisa berubah. Kalau dia selesai, penyesalan saja gitu ya. Nah, tentu saya yakin teman-teman di sini yang belajar, tentu punya pribadi seperti tanah yang subur. Jadi masih suka belajar, menggembur. Jadi apapun bisa Anda pelajari ya. Tapi kalau Anda sudah punya mindsetnya kena blocking, wah repot banget. Bisa nggak berubah? Harus bisa. Tapi hanya karya ilahi membuat dia berubah gitu dengan pengalaman hidup yang dahsyat. Baru disadar kalau nggak terlambat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, penekanan saya di sinilah harus terus menambah knowledge-nya. Belajar terus. Saya sampai umur 57 tahun sekarang ini nggak pernah berhenti belajar gitu ya. Baca buku, saya membuat berbagai resensi buku. Buku saya baca buku, saya bikin book report. Apa sih saya baca ini? Apa manfaatnya dari saya gitu ya. Nah, itu saya lagi terus membaca buku ya. Membaca buku lalu bikin book report.
apa yang saya nilai, opini saya apa tentang buku ini. Gitu, teman sekalian. Jadi nggak boleh berhenti ya. Anda dari alumni dimanapun juga buat saya is okay ya. Tapi buat saya setelah Anda jadi alumni, Anda bekerja, terus belajar nggak? Itu saja buat saya. Disitulah memaknakan hidup gitu ya. Nah ya, oke. Ada yang mau bertanya, mau merespon? Itu jelas semuanya ya? Masih clear ya? Silakan teman sekalian mau merespon, bisa angkat tangan, boleh raise hand, atau boleh juga chat, boleh chatting ya. Boleh chatting. Oke. Baik ya, jadi teman-teman nanti belajar bisa gampang, nanti yang lain bisa mudah gitu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini 3 variabel ini keren banget. Ilmu ini keren banget. Sederhana tapi keren. Jadi di sini teman sekalian. Jadi kalau ada anak Anda, orang sekitar Anda punya kebiasaan buruk, ingat itu bukan pribadi dia. Itu pengalaman kebiasaannya dia aja. Ingat ya, itu bukan pribadi dia. Jadi Anda nggak boleh melabeling orang tersebut. Setuju teman sekalian ya? Jadi buat saya teman sekalian, jangan mudah melabel orang. Karena apa yang dilakukan saat ini. Kalau Anda punya pribadi yang kuat, tangguh, tolonglah orang tersebut. Beri dia enlightenment, pencerahan. Atau dia memilih untuk dihajar Tuhan. Baru dia sadar gitu ya. Wah, itu repot ya. Menyesal, kemudian di PHK, baru disadar. Wih, penyesalan terlambat. Gitu kan ya. Nah, semoga teman-teman di sini yang hadir ya, bisa berkembang. Yang mau berbagi nanti ilmunya. Share aja ke yang lain ya. Dah, ini kunci-kuncinya ya. Key point yang bisa dipelajari. Nah, ini juga sama bahasa dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini sama juga dengan desire ya. Kita lihat ya. Di dalam sikap ini attitude ini bukunya jelas ya. Bukunya kompetensi at work. Dia hanya knowledge, skill, attitude. Dan di dalam knowledge attitude ini ada 3 variabel. Yaitu konsep diri, percaya diri di sini, harga diri, citra diri, dan konsep diri di sini ya. Lalu ketahanan fisik dan psikis. Lalu di sini motivasi. Motifnya dia. Nah, oleh karena di sini bahasanya desire di sini, berarti di sini ada 3 variabel. Lihat ya, pede nggak dia kalau nggak merokok? Pede nggak dia untuk merubah dia? Lalu waktu dia merubah, dia perlu apa? Ketahanan mental. Diledekin orang lain. Ih, berubah nih ya gitu ya. Nah, ini butuh dia. Lalu punya dorongan yang kuat. Kenapa saya mesti berubah? Apakah dari pengetahuannya? Apa skill di sini ya? Nah, oleh karena itu, di sini ada syarat-syarat membaca buku. Teman-teman, karena saya sering baca buku gitu ya, jadi juga seorang praktisi gitu kan. Jadi saya gini, pola saya membaca buku gini. Ketika saya lihat buku, saya baca gitu ya. Lalu saya nilai buku itu. Pertama, buat pribadi saya, buku ini apa manfaatnya buat hidup saya? Gitu kan ya. Menolong apa dalam hidup saya di sini? Nah, itu ya jelas ya. Yang ditolong apanya dari buku ini? Apakah hard skill saya naik, meningkat? Apakah soft skill saya naik? Atau saya mendapat pengetahuan baru? Nah, ini tanya di sini teman-teman ya. Tadi ingat ya, aspek sini membaca buku, ini knowledge kita. Makanya ketika Anda membaca buku atau buku literasi ya, atau jurnal atau buku kitab suci, itu menolong kita, misalnya ya. Modal kita di situ akan mendapatkan kepekaan secara sains gitu kan. Nah, punya sensitivitas dalam keilmuan. Nah, di situ teman ya. Nah, ini kita lihat negara-negara lain, pola baca bukunya lihat. Ini negara Amerika, para profesional itu baca buku segini banyaknya. Saya mah kalang kabut ya. Saya ini lagi punya tugas-tugas saya belajar buku aja 450 halaman aja ini saya mulai kelabakan nih. Gitu kan? Padahal udah saya investasi waktu saya berapa jam gitu kan ya. Masih kelabakan. Makanya orang Amerika nih luar biasa baca bukunya ya. Per minggu kita lihat. Jepang sekitar 2000 per minggu. Singapura segini nih. Segini banyaknya. Berapa Anda dan saya? Berapa Pak Adit baca buku? Berapa Ibu Eva baca buku sekarang per minggunya? Berapa halaman? Mungkin kalau saya masih di bawah 1.000, Pak. Wah, itu keren. Pak Adit bisa baca 1.000 halaman per minggu. Di bawah, Pak, di bawah. Di bawah 100 atau di bawah 1.000 nih, Pak? Di bawah 1.000, Pak. Gitu ya. Bu Eva gimana? Masih baca buku nggak? Kalau saya malah di bawah 100, Pak. Malas baca buku. Oke ya. Nah, jadi di sini yang paling penting disebutin turning point. Anda belajar dengan saya. Titik balik sekitar hari ini. Anda mau merubah perilaku tanpa pengetahuan itu omong kosong. Ya. Nah, jadi teman-teman mau merubah perilaku apapun juga, Anda kalau nggak baca literatur itu omong kosong. Anda berharap dari dunia lain.
Ngeri ya? Nggak. Karena teman-teman saya anggap profesional di sini, yang juga terdidik dengan baik, maka kembali lagi kita ke kampus. Pelajari buku-buku literatur yang bagus. Gitu ya. Lalu setelah baca, coba uji dan skill Anda. Lalu jaga motivasi Anda, desire Anda, supaya bisa berubah nggak? Gitu kan ya. Nah, jadi tugas kita sekarang dalam diri Anda masing-masing. Untuk membangun habit Anda yang baru, berapa halaman Anda mesti baca buku, niatnya, desire-nya. Kira-kira Mbak Eva di sini yang terlihat sama saya, ya. Panitia, kira-kira Anda mau berapa halaman? Ya, di sini ada Mbak Dewi juga, ada Pak apa nih, Pak Hafid, Bang Nagari, Pak Ibu Rindu. Silakan Pak Tarika, Pak Didik, berapa halaman? Bu Lisa yang ini silakan. Berapa niat Anda? Mumpung masih di awal tahun. Berapa desire Anda? Kira Anda membaca buku. Saya udah ngomong ya. Menurut konsep tadi Aristoteles apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu aja berulang, ulang-ulang. Jadi produk Anda kebiasaan. Jadi Anda jadi seperti ini karena kebiasaan Anda di masa lalu yang Anda setting, Anda set up. Gitu ya. Jadi kalau Anda gampang galau dalam hidup ini, ya sudah, itu yang Anda setting dalam hidup Anda gitu ya. Anda bikin skenario seperti itu, yang itu Anda tulis dalam hidup Anda. Berapa tahun, 5 tahun yang lalu. Dan ini produknya sekarang gitu ya. Nah itu nanti baca buku, kalau buat saya nggak usah 5 tahun ya. Tahun kemarin itu pun bisa mempengaruhi dengan cepat gitu kan ya. Karena gini, beberapa literatur saya baca gini. Untuk membangun kebiasaan yang baik, 8 kali pengulangan nggak cukup ya. Ini bukunya saya lupa buku apa gitu ya. 8 kali pengulangan nggak cukup. Tapi buat hal yang buruk, hanya 2 kali pengulangan jadi habit. Teman-teman. Contoh ya, para koruptor kita itu bukan tiba-tiba dia buat saya omong kosong, enggak. Dia sudah habit dibangun dari awal, bohong. Enak berbohong. 2 kali pengulangan jadi habit. Makanya Indonesia ini perlu reformasi mental yang kuat. Makanya sekarang program pendidikan dia sedang namanya istilahnya reformasi mental. Gitu kan ya. Gimana caranya supaya Indonesia jangan jadi budaya korupsi tinggi gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat kuat gitu ya. Karena buat kita rajin baca kitab suci, tapi kita masih korupsi, masih berbohong gitu kan ya. Nah, berarti kan ada yang salah gitu di situ ya. Kitab suci nggak salah. Yang salah secara pribadi kita gitu ya. Nggak punya desire, nggak punya knowledge, nggak punya skill di situ untuk melawan itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini, mari terus kita belajar. Berapa bacaan yang Anda mau niatkan dalam hidup ini? Niat dulu ya. Karena tanpa pengetahuan Anda akan tersesat dalam hidup Anda gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi inilah standarisasi yang dibaca. Buku hard skill, soft skill, general skill. Supaya habit apa ada. Kalau Anda hard skill dibaca terus dan dilatih, maka Anda punya kebiasaan terampil. Gitu kan. Skill Anda di keuangan, di HRD, di training, dimanapun juga ya. Tinggal baca, lalu latih. Dan niatkan kenapa saya mesti belajar gitu kan. Gitu teman-teman. Lalu berikutnya yang dibaca berapa halaman gitu kan. Tergantung niat Anda. Oke ya. Nah ini teman-teman contoh ya. Nah selain itu ketika Anda sudah membaca buku, maka karena berulang-ulang, maka jadilah tuh belief. Keyakinan. Belief Anda masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi keyakinan. Iya ya buku ini bagus ya. Anda yakin. Dari belief ini maka Anda punya niat berkembang. Menjadi nilai-nilai. Ya ini belief bisa macam-macam ya. Belief pengetahuan. Belief spiritual. Apapun agama Anda ya. Belief spiritual. Belief apa? Pengetahuan. Belief keterampilan gitu ya. Nah dari belief ini yang dibangun ketika Anda baca buku. Makanya kenapa Anda wajib baca kitab suci. Bagi yang muslim baca Al-Quran, bagi yang Kristen baca Injil, apapun agama Anda harus baca kitab suci Anda. Supaya tertanam pikiran Anda berulang-ulang punya belief yang baru. Nah dari situ belief ini pasti di kitab suci kita punya nilai-nilai. Value apa yang mau dibangun. Supaya Anda sesuai dengan agama Anda. Gitu kan ya. Nah dari sini value yang tanam di sini jadi attitude. Lihat ya. Lalu jadi behavior. Nah di sini juga jadi habit. Teman-teman. Jadi sekali lagi, membangun habit itu nggak gampang. Mulai dulu disentuh belief-nya dia, desire-nya. Ini berulang-ulang.
Lalu value-nya dia, nilai-nilai yang mengarah pada kode moral, kode etik, menjadi menentu apa yang sebaiknya gitu ya. Lalu punya attitude di sini juga apa? Cara seorang mengekspresikan, menerapkan keyakinan nilai tersebut melalui perkataan dan perilaku. Jadi behavior. Jadi serangkaian tindakan dibuat. Nah, tinggal behavior ini sementara atau jadi habit. Contoh ya, behavior menjelang pemilu. Ya teman-teman, kalau Anda perhatikan menjelang pemilu kita, semua behavior kayak orang jadi sadis gitu ya, menghina, meracuni orang lain dengan konsep-konsepnya gitu ya. Nah ini apakah sementara? Nah kalau konsep situasional seperti yang pemilu itu sementara aja. Nanti setelah pemilihan selesai ya udah selesai. Tapi udah banyak yang terluka. Betul nggak misalnya? Padahal itu behavior sementara. Tapi inilah pemain-pemain politik yang ganas gitu ya. Dia meninggalkan luka yang banyak gitu kan ya. Sementara rakyat bisa bertarung sambil membunuh, melukai gitu ya. Jadi behavior gitu ya, merusak gitu kan. Nah, jadi yang perlu dipelajari teman sekalian dari saya dan Anda gitu ya. Coba belief apa yang muncul dalam pikiran Anda. Kalau bahasanya sebenarnya adalah niat Anda apa, desire Anda apa. Lalu punya value di sini. Apa nilai yang mau dibangun? Apa perilaku perkataan yang muncul? Behavior. Jadi ini. Nah, bagi Anda yang bergerak di bidang training, ini nggak gampang yang bangun ini. Ini harus terukur ya. Harus terukur. Nanti ukuran tertinggi ada di sini. Yang terlihat dan terdengar. Gitu kan? Betul nggak misalnya ya? Terlihat dan terdengar. Kalau di sini masih belum ketahuan nih. Belum ketahuan. Ini pun belum ketahuan nanti. Paling-paling diuji dengan ini ya. Nah, teman-teman kalau menguji value ini masih mudah ya. Pakai tes itu aja. Tes tertulis. Ini mesti tes. Tapi kalau yang ini udah nggak bisa ya. Udah langsung perkataan dan perilaku dia. Gitu ya. Jadi ini bahas kita ngebangun itu ya. Kebiasaan itu. Nah, dari sini gimana caranya? Maka otak kita ini harus diisi. Panjang belajar terus ditanam. Jadi kita di sini sebenarnya belief kita di sini dulu. Di otak kita yang tertanam. Bank data kita apa yang isinya? Karena bank data kita ini akan menampilkan suatu perilaku. Diterjemahkan lalu jadi emosi, jadi perilaku. Nah ini tampil seperti ini teman sekalian. Ini dia. Pikiran kita menjadi tampil dalam bentuk emosi, positif atau negatif dengan pikiran kita ya. Lalu jadi kata-kata dia, indikatornya sudah jadi verbal kata-katanya, lalu sudah jadi behavior di sini. Berarti kalau pikirannya, beliefnya negatif dia, jadi emosi negatif. Ya, kata negatif, perilaku negatif, kebiasaan negatif. Jadi karakternya, jadi belief sistemnya. Nah, jadi tujuan hidupnya apa? Tinggal berhasil, senyum, atau sedih, menangis. Nah, jadi ini teman-teman ngomong kebiasaan ini dari apa pemahaman saya seperti ini. Teman-teman nanti kalau baca di buku Seven Habits ini nggak ada ya seperti itu misalnya. Saya sudah kombinasi ya, karena saya punya literatur lain. Kalau baca di buku itu saja nggak cukup kalau buat saya gitu ya. Maka ini gimana dasar ngebangunnya, gimana metodologinya, gitu ya. Nah jadi pikiran ini lihat ini proses-prosesnya. Ya kalau pikirannya positif maka jadi kata positif. Nah ini bisa kita ukur ya emosi orang ini gimana ini, negatif atau positif bisa terlihat di sini. Lalu jadi kata-katanya gimana perilakunya, gimana habitnya. Nah lihat sudah di sini disebut habit ya, sekalian. Lalu jadi karakter, sifat-sifat dia. Jadi satu keyakinan kembali berkembang di sini ya. Nah, jadi di sini tahapan pertama adalah bank data Anda. Tadi udah sepakat kan ya? Gimana bank data terisi? Mau tidak mau Anda mesti belajar. Mesti belajar. Buat saya, pengalaman belajar membuat Anda mempunyai wawasan baru. Gitu ya. Makanya orang Indonesia kenapa gampang diprovokasi? Karena bank datanya kosong. Dia tidak punya filter. Tidak punya nalar. Kenapa? Memang nggak ada. Otaknya nggak ada isinya. Gitu ya. Nah pun kalau ada misalnya gitu ya. Makanya ngeri ya kalau gampang diprovokasi ya. Makanya saya sedih banget lihat orang-orang diprovokasi. Gara-gara uang 50.000. Gara-gara 100.000 saya membunuh gitu ya. Kan ngeri ya. Lihat ya. Tukang parkir. Gara-gara nggak bayar parkir. Cuma 5.000 perak bunuh-bunuhan. Gitu ya. Kenapa gitu kan? Kenapa ini menyedihkan gitu ya. Nah, berarti teman-teman di sinilah disebut edukasi mindset kita. Gitu ya. Jadi jelas. Jadi ini jelas ya. Jadi habit seorang itu tergantung bank data dia di sini. Lalu keberanian dia mengekspresikan.
emosi dan kata-kata dan perilaku dia dengan baik. Tentu standarnya harus ada ya. Ada standar tadi nilai-nilai. Nilai-nilai profesional, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial. Nah, itu teman-teman jangan lupa tadi di sini ya. Di sini kan ada dengan beliefnya. Oh, beliefnya spiritual berarti value keyakinannya. Itu seperti apa? Ya kan di sini agama menolong kita gitu ya. Sini teman sekalian. Kalau di dalam sosial juga ada kan value sosial ya. Ada bertanggung jawab sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga dia ada gitu ya. Menyayangi anak-anaknya. Lalu kalau di dunia profesional ada nggak belief profesional? Ada. Kompetensinya apa? Di sini. Jadi beliefnya ada di sini ya. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, inilah teman-teman sekalian. Jadi kita belajar sekarang ya. Jadi tanpa Anda belajar, tanpa pengetahuan, tanpa dilatih skillnya, tanpa desire Anda, sorry, Anda sulit menolong diri Anda sendiri dan orang-orang lain. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini kunci yang utama di dalam hidup kita. Tuhan nomor satu, betul ya, menolong kita gitu kan. Nah, kalau Anda nggak bisa belajar di sini, maka Anda gampang sekali terstimulasi dari luar. Dan menurut Deepak Chopra, manusia sampai umur 20 tahun telah merekam dalam pikirannya itu sekitar 60.000 sampai 70.000 kata. Dan ingat di sini 70%-nya negatif. Berarti potensi kita di sini sangat mudah terpapar negatif. Sangat mudah kita berperilaku negatif. Dan sangat sulit untuk positif. Teman-teman ya, sulit positif. Kenapa? Ini sudah mendasar tanpa Anda melawan ini. Karena waktu dari kecil Anda belajar oleh lingkungan, di situ ada orang tua, di situ ada pembantu, di situ ada orang, otak Anda akan terisi terus. Sampai umur 20 tahun. Dan dari sinilah modal dasar pertama, kemampuan Anda menghadapi status stimulus luar. Contoh, stimulasi positif. Hari ini saya mengajak kepada Anda gitu ya. Ayo positif, semangat, belajar gitu kan ya. Anda sudah mau tahu. Tergantung Anda meresponnya. Meresponnya gimana? Aduh, Pak Johnson, suruh belajar lagi saya. Negatif, saya lelah, saya capek. Padahal saat tadi sudah menyampaikan unsur positif. Gitu ya. Tapi outputnya jadi negatif. Bisa jadi. Tapi Anda ikut training, dengan saya jadi positif Pak. Semangat, punya niat. Saya baca buku karena saya meyakini itu. Dari belief saya akan tampil value seperti itu. Nah ini contoh respon stimulus positif dari luar diri kita. Juga ada juga respon stimulus negatif. Kalau negatif bisa kita dihina gitu ya. Kamu nggak bisa ya. Kamu bodoh banget gitu kan ya. Nah Anda bisa meresponnya negatif. Sedih. Kau menghina saya ya. Saya lawan kamu. Itu respon negatif. Tapi juga bisa terjadi ada positif. Wah ini stimulasi menghina saya membuat saya termotivasi menjadi semangat hidup saya, mau belajar. Nah, jadi teman di sini otak kita ini sangat penting. Ya. Jadi di sini data di sini sangat penting merespon gitu kan ya. Merespon suatu hasil stimulasi. Kalau tidak Anda mengelola ini, maka Anda mudah terjebak dalam negatif, positif. Ya, tadi jelas tadi kata kenapa banyak profesional menjadi gagal meraih profesionalismenya karena dia punya habit negatif, gitu kan ya, kebiasaan negatif. Berarti dia pikirannya selalu negatif, emosi negatif, kata-kata negatif, perilaku negatif. Nah, itu teman-teman. Berarti kita wajib menolong mereka, menolong diri kita. Gimana cara menolongnya? Nggak ada kata lain. Belajar. Di sini ya. Belajar di otak kita, isi hal baru. Nah, bisa nggak tahu belanja? Bisa. Yaitu namanya Anda mengalami turning point dengan suatu kejadian, peristiwa gitu ya. Tapi kan kasihan ya, sekalian. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Dari Bang Nagari di sini ya. Ada. Bagaimana sampai terjebak stimulasi negatif? Nah, kalau terjebak, maka tugas kita menolong dia. Menolong dia. Kalau dia staf kita ya, menolong kita. Memberikan satu lagi, edukasi. Nah, tadi kan, orang mengalami turning point, titik balik itu ada dua pendekatan. Pembelajaran, mendapatkan suatu inspirasi. Nah, pembelajaran itu ada dua juga. Belajar mandiri atau belajar dari orang lain. Dari pengalaman orang lain. Untuk belajar ya. Nah, yang kedua tadi ya, kalau tadi dari pembelajar, kedua dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup dia. Dia kena titik balik dengan suatu penderitaan, baru dia bisa berubah.
gitu kan? Nah, jadi kasihan kan kalau orang sampai kena musibah baru dia berubah. Nah, kalau Anda orang di dekat orang tersebut, maka tugas teman-teman adalah menolongnya dengan memberikan suatu edukasi. Edukasi pelan-pelan, pengetahuannya ditambah dan dikontrol. Makanya kalau Anda leader, leader itu punya tugas 5 peran gitu ya. Peran sebagai coach, bertanya aja terus di coaching. Peran sebagai trainer, maka Anda ini ya, apa namanya? Memberikan terus pengajaran. Ketiga, motivator, memberikan terus motivasi. Yang keempat apa? Konseling, di konseling. Dan terakhir didoakan. 5. Mereka seperti companion. Dan orang itu bisa, ingat teman-teman sekalian, Anda jangan cepat frustrasi ya menghadapi anak buah atau siapapun orang sekitar Anda. Anda punya kemampuan untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menolong orang tersebut. Dan itu pasti bisa terjadi, bisa. Nanti tinggal cara Tuhan menolong orang tersebut apa? Apakah kesadaran sebelum terlambat atau kena dulu titik baliknya yang membuat dia bergetar jiwa dia gitu ya. Nah, oke ya, jadi teman-teman.